Pokoknya cuan terus yuk. Siap-siap jika teman-teman menemukan formasi kotak di candlestick, cuannya nggak tipis. Cara menentukan stop loss maupun take profitnya juga gampang. Gimana caranya dan bentuknya seperti apa formasi kotak ini, kita cek bareng-bareng ya. Oke, gambar di belakang ini adalah formasi kotak atau bahasa kerennya rectangle pattern. Nah, ini tuh formasi penerusan dari sebuah tren. Gampang banget. Kalau misalnya bermula dari harganya turun, trennya lagi bearish, turun terus membentuk formasi kotak ini, maka itu kalau terjadi breakdown untuk bearish ya, maka akan terjadi penurunan lebih lanjut. Sementara kebalikannya, kalau lagi formasi bullish atau naik terus terjadi formasi kotak, itu akan biasanya terjadi penerusan bullish. Simpelnya seperti ini. Breakout kalau di bullish, gampang banget kotak. Kalau misalnya bearish, otomatis kalau teman-teman mau short ya, otomatis ini nanti kedalaman dari kotaknya itu adalah sebagai target harga di bawah alias take profitnya. Stop lossnya ambil di bagian garis atas ini atau sebuah resisten. Ketika breakdown, target profitnya adalah kedalaman dari rectangle. Nanti akan saya jelaskan di chartnya supaya lebih terlihat take profitnya maupun stop lossnya. Bullish rectangle sebaliknya, ketika terjadi breakout di sini, maka stop lossnya dipakai garis dari supportnya, garis bawahnya dari rectangle, dan kedalamannya juga sama, kedalaman dari rectangle-nya ini sebagai target profit. Kita langsung cek aja prakteknya seperti apa untuk formasi kotak ini. Yang pertama di marketnya Bitcoin, di sini kita ambil contoh yang bearish rectangle dulu ya. Posisinya kayak gini, sedang terjadi penurunan dan terjadi formasi kotak di sini dan dilanjutkan dengan penurunan tipis-tipis lagi. Nah, di sini poinnya adalah gimana caranya ambil posisi. Ambil posisi adalah ketika terjadi breakdown. Kalau bearish ya, terjadi breakdown. Targetnya gimana? Targetnya adalah kedalaman dari kotaknya seperti ini. Nah, ini sebagai target TP-nya. Contoh, ini ditaruh ketika terjadi breakdown. Kurang lebih biasanya mirip-mirip. Teman-teman akan lihat di sini ini bukan mirip-mirip lagi ya. Malah hampir sama persis di sini. Ini menjadi target profitnya. TP-nya bisa dipasang di sini. Dan untuk stop loss-nya teman-teman bisa pakai garis resisten di sini, titik teratas, garis area teratas dari kotak-kotaknya ya, formasi kotaknya ini teratas stop loss, target profit di bawah. Dan di Bitcoin ini time frame 4 jam kejadian turun, meskipun ini akhirnya naik lagi, TP-nya keambil. Nah, ini contoh yang bearish triangle di formasi yang terjadi di Bitcoin time frame 4 jam. Lanjut, apakah bisa dipakai di market yang lainnya? Itu bisa. Dan ini nih untuk Bitcoin belum lama kejadiannya, baru akhir Agustus kemarin. Lanjut di oil, US oil bearish juga, sama kejadiannya lagi turun. Terus ini dilanjutkan dengan penurunan yang cukup signifikan. Nah, kalau kita ukur kedalamannya, ini mungkin tidak separah penurunannya, cuman lumayan ya buat take profit. Ini breakdown-nya di sini, teman-teman bisa ambil TP-nya di sini, breakdown-nya di sini, dan stop loss teman-teman pasang di area atas dari kotak. Dan ini kejadian malah turun lebih dalam lagi ya. Ini juga di US oil time frame 4 jam kejadian formasi kotak rectangle, bearish rectangle-nya terjadi seperti ini. Kita lanjut kebalikannya. Kalau di bullish seperti apa? Di bullish, teman-teman akan lihat contohnya di Bursa Saham Indonesia di IHSG. Ini kebalikannya ya, terjadi ketika market sedang naik, kotak akan terjadi, dan selanjutnya breakout ke atas, dan ini naik. Sama juga prinsipnya, cuman dibalik aja ya. Ini posisinya, targetnya ketika breakout ini dipasang di sini sebagai target profit di sini, breakout di sini, dan stop loss pasang di bawah bagian bawah ini.
Contoh ya, ini IHSG. Contoh IHSG teman-teman bisa pakai juga di saham-saham. Nah, ini terjadi juga bisa diaplikasikan. Dan ini untuk IHSG pun, ini belum terjadi lama, ini time frame-nya daily ya. Ini juga belum terjadi lama. Teman-teman bisa juga lihat seperti ini juga sama di sini. Ya, ini juga bisa sama terjadi. Ini sedang membentuk rectangle juga. Tapi apakah persoalannya apakah akan cenderung naik? Karena kalau naik ini pun juga nggak main-main kenaikannya. Ini seperti ini. Kalau misalnya terjadi breakout, teman-teman bisa cek di sini. Kenaikan dari IHSG bisa sampai 8.170-an kalau breakout dari formasi kotaknya ini, rectangle. Tapi apakah bisa juga terjadi sebaliknya, turun ke bawah alias bukan penerusan sebuah tren? Nanti kan kita bahas di akhir. Mungkin nggak, mungkin aja. Namanya analisa belum tentu, teori juga belum tentu 100% tepat. Nanti kita akan lihat. Lanjut, sebelumnya contoh berikutnya di bullish rectangle terjadi di euro dan US dollar. Di sini teman-teman juga sama. Formasinya terjadi lagi, sedang naik dan terjadi bullish. Ini juga sama, ambil take profitnya tergantung dari kedalaman dari kotaan atau rectangle seperti ini. Take profit juga sama juga, ambil ketika breakout, take profit di atas ini dan stop loss ambil di bawah ini. Terjadi di forex time frame 1 jam. Intinya seperti itu kurang lebihnya, dan kita akan bahas mungkin nggak sih kalau ini bukan sebuah penerusan tren, artinya berbalik arah. Bisa jadi aja, teori kan tidak 100% tepat. Contoh di market Ether, teman-teman akan lihat ini posisinya sedang terjadi penurunan. Sempat terjadi breakdown di sini, tapi gagal. Ya, itu sekali lagi membuktikan kalau teori tidak pernah 100% berhasil soal analisa. Akhirnya kembali ke dalam kotak dan membentuk kotak, dan akhirnya breakout malah ke atas. Akhirnya kita ukur aja take profitnya di sini, kedalamannya ini terjadi di sini, dan marketnya berbalik arah. Nah, intinya dari untuk menemukan rectangle pattern ini, teman-teman baru ambil posisi aja ketika breakout atau breakdown seperti ini. Memang tidak akan 100% tepat, tapi setidaknya kalau teman-teman pasang stop loss itu lebih aman. Toh kalau yang di sini gagal kena stop loss, teman-teman bisa mengulang di sebelah sini, akhirnya take profit cuan. Ya, ini intinya dari rectangle pattern, pola kotak ini keuntungannya nggak main-main. Contoh di time frame 4 jam ini, kalau teman-teman lihat dari kedalaman ETH, maka ini adalah kenaikan sekitar 20%. Target profitnya itu 20% bagi teman-teman yang di spot market. Kalau di futures atau teman-teman di forex atau commodities, 20% tinggal dikali leverage-nya. Leverage-nya teman-teman tinggal pakai berapa? 10 kali, 20 kali, 100 kali, atau bahkan di forex ada ribuan kali, maka keuntungannya sudah bukan main-main lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Singkat saja untuk konten pada malam minggu ini. Salam cuanco.